Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil dan kali ini saya akan membawakan pemahaman saya tentang materi Basic Device Configuration. Ya, jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan, lebih tepatnya itu ada 5. Dan langsung saja kita yang pertama, yaitu apa pentingnya mengetahui versi iOS dari sebuah perangkat. Itu penting karena versi iOS memberitahu kita tentang fitur-fitur apa saja yang ada dalam perangkat tersebut. Misalnya seperti fitur kriptografi yang hanya ada di beberapa versi iOS saja. Itu saya rasa cukup penting. Yang kedua, itu bagaimana pentingnya suatu proses remote jaringan pada switch. Remote jaringan pada switch itu penting agar memudahkan kita untuk mengkonfigurasi switch tersebut. Remote jaringan memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi switch tanpa harus terhubung secara fisik dengan switch tersebut. Jadi kita bisa mengkonfigurasi switch tersebut dari mana saja, asalkan sudah terhubung ke jaringan dan switch sudah diaktifkan remote aksesnya. Yang ketiga, mengapa kita wajib menggunakan SSH dan mengapa tidak menggunakan telnet saja. Jadi perbedaan SSH dan telnet itu ada pada fitur password encryption. SSH memiliki fitur password encryption, sedangkan telnet tidak. Jadi ketika kita mengetikkan password pada SSH, maka password tersebut akan dienkripsi ketika dikirimkan paketnya. Sementara di telnet tidak ada proses seperti itu. Jadi orang bisa menangkap paket yang kita kirim dan melihat password kita yang belum dienkripsi jika kita menggunakan telnet, dan hal itu tidak akan terjadi jika kita menggunakan SSH. Yang selanjutnya itu apa tujuan dari message of the day banner. Jadi message of the day banner itu berguna untuk memberitahukan pesan ketika kita baru masuk ke dalam sebuah perangkat. Jadi message of the day banner ini bisa digunakan untuk memberitahu orang yang akan mengkonfigurasi switch tersebut agar login terlebih dahulu sebelum menggunakan dan mengkonfigurasi switch tersebut. Dan yang pertanyaan kelima itu adalah mengapa loopback interface itu dikatakan sangat berguna dan juga sangat rentan terhadap hack. Jadi loopback interface itu berguna karena banyak kegunaannya dalam jaringan. Misalnya loopback itu bisa digunakan sebagai alat tools untuk testing sebuah perangkat. Misalnya kita ingin testing seberapa baik jaringan tersebut berjalan di sebuah perangkat. Selain itu loopback bisa juga digunakan untuk virtualisasi. Contoh yang paling sering itu adalah VLAN. VLAN ini gunanya untuk menambah interface tanpa kita menambahkan portnya secara fisik. Jadi ini namanya virtual. Loopback juga dikatakan mudah dihack karena menurut saya loopback itu hanya ada alamat loopback itu hanya ada satu, ini 127.0.0.1. Jadi dan semua loopback itu sama. Jadi orang yang ingin masuk lewat loopback tidak perlu memikirkan kasus yang berbeda-beda karena loopback itu sama semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.